Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-temanku semuanya, apa kabar? Pastinya sehat selalu. Saya Cindy Listiana Dasal Sabil, bisa kembali menyapa teman-teman sekalian di Polusi, podcast Kemenlu seputar mahasiswa. Dalam podcast kali ini nih, mengangkat tema pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Dengan bintang tamu yang sangat spesial nih, Kak Canifan, selaku Presiden EKM Universitas Brawijaya Kediri. Langsung aja nih ya, Kak, kita tanya-tanya langsung aja nih ke Kak Canifannya. Halo, Kak. Ya, halo Cindy, apa kabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik juga, Cindy. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk Canifan yang sudah menyempatkan waktunya untuk join ke podcast kali ini, Kak. Oke, mungkin Kakak Canifan bisa kenalin diri dulu nih ke teman-teman semuanya sebelum kita membahas topik lebih lanjutnya. Oke, sebelumnya kenalin aku ya teman-teman polusi semuanya. Nama aku Cenifan Ibedi Fajri Lambang. Aku dari mahasiswa peternakan angkatan 2019 dari PSDKU Universitas Brawijaya Kediri. Dan kebetulan saat ini aku lagi ngejabat di Presiden IKM ya, Cindy dan teman-teman polusi semuanya. Oke, Kak. Kita di sini akan berbincang-bincang nih, Kak, dengan Kak Canifannya langsung mengenai pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Oke, langsung aja nih ya, Kak, ke pertanyaannya. Jadi gini, ceritain dong, Kak, apa sih hal yang buat Kak Chan mau berorganisasi? Salah satu hal ya yang membuat aku sendiri punya semangat besar berorganisasi itu karena memang itu menjadi kebutuhan pribadiku sendiri begitu. Entah kalau misalkan nanti Cindy atau teman-teman yang lain punya pendapat, silahkan kita diskusi begitu ya. Kalau dari aku pribadi memang itu sesuai dengan kebutuhan aku dan aku membutuhkan sebuah wadah di mana aku dapat menempa diri, aku bisa melatih public speaking aku, dan bonusnya adalah aku mendapatkan ilmu dan juga relasi. Itu salah satu alasan begitu ya, salah satu alasan dari aku sih Sidi. Dan masih banyak alasan yang lain yang nggak bisa sih kalau bisa aku sebutkan satu persatu nggak bisa begitu. Kalau salah satu alasan mungkin itu. Mungkin ada nih Kak dari salah satu kegiatan dari organisasi yang telah Kakak lakuin itu yang paling favorit nih buat Kakak itu apa? Of course sampai saat ini EKM. Karena memang sejak aku dari maba ya, dari staf muda, kemudian juga jadi BPH, dan alhamdulillah tahun ini aku diamanahkan jadi presiden. Tentu aku sangat berterima kasih ke EKM dan aku ibaratnya apa ya, berhutang ke EKM saat ini. Dan semua bukan bukan tanpa sebab, semua punya prosesnya masing-masing begitu sini. Oke, pasti prosesnya itu uh, ada susahnya, ada senangnya yang dijalani sampai saat ini sebagai presiden. Oke Kak, untuk sebagai Kak Chandra nih, untuk sebagai ketua sebuah organisasi pasti pernah mengalami kesulitan nih Kak. Coba dong Kak ceritain pengalaman Kakak selama mengalami kesulitan pada saat berorganisasi sekaligus penyelesaiannya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik ya ketika seorang ketua itu ditanya apa sih yang menjadi kesulitan ketika menjabat atau memimpin sebuah organisasi begitu. Banyak faktor dan banyak hal yang memang sekali lagi tidak dapat disebutkan satu persatu. Tapi aku bakal kasih contoh atau analogi misalkan begini. Bahwa menjadi seorang presiden itu memiliki sebuah keputusan. Entah itu keputusan sepihak atau memang keputusan yang dirumuskan secara bersama-sama. Nah, ketika memang sebuah keputusan itu misalkan ya, itu dikeluarkan, memang belum tentu keputusan itu bisa menyenangkan semua pihak. Ada yang mungkin pihak masih belum menerima dan lain sebagainya. It's okay, memang itu sebuah resiko. Atau mungkin kasus lain, misalkan yang pernah menjadi kesulitan ketika teman-teman ini memiliki kesibukan yang sama. Dalam artian, kita kan punya kementerian banyak tuh, Cindy. Dan teman-teman kita punya kementerian banyak, di mana misalkan ada sebuah proker yang berjalan itu hampir beriringan. Sehingga manajemen waktu yang memang kita harus bisa perhatikan begitu.
bagaimana kita bisa memanage waktu antara dengan kuliah, tugas kuliah, kemudian juga organisasi. Bahkan hampir setiap hari yang namanya Zoom ini nggak bisa lepas dari hidupku gitu. Ini menjadi sebuah unsur penting mungkin ya dalam hidupku tiap hari bahkan. Mungkin itu Cindy. Dalam penyelesaiannya mungkin kalau yang masalah kebijakan dan lain sebagainya, bahwa memang itu menjadi sebuah introspeksi apabila ada sesuatu yang memang menjadi kekurangan, atau mungkin dari aku sendiri minta pendapat dari teman-teman lain, ini bagaimana dan sebagainya. Nah, dan juga kalau misal kita memimpin organisasi ya, sebagai pemimpin artinya kita mengayomi atau mungkin mengakomodir kepentingan banyak orang, mengakomodir kebutuhan banyak orang. Nah, terkadang ketika kita sudah memaksimalkan, ya ada kalanya kita kayak merasa masih kurang gitu, atau mungkin dari orang orang lain melihat juga ada sisi lain yang kurang dan sebagainya. Tapi it's okay, memang itu adalah bagian dari proses. Tidak ada menjadi seorang pemimpin itu bisa dikatakan memiliki jalan yang lurus-lurus aja atau yang baik-baik aja begitu. Mungkin itu ya sih, Oke, teman-teman. oke, pastinya ya Kak, untuk menjadi seorang presiden sampai saat ini tuh pasti ada jalan liku-likunya untuk mencapai sebuah jabatan yang diinginkan. Ngomongin soal pembagian waktu nih dari masalah keputusan yang berbeda, terus struktur yang bersamaan yang membuat waktunya Kak Ali tuh, maaf, yang membuat waktunya Kak Canifan itu sulit untuk membaginya, itu ada tips nggak nih Kak, buat Kak Canifannya sendiri? Kalau yang Mungkin membuat tips, sulit begitu ya. mungkin tips untuk membagi waktunya dalam organisasi. Oke. Jadi begini, dalam sebuah teori yang memang aku sedikit pahami, dan itu adalah mungkin teman-teman nggak asing ya, yang namanya analisis SWOT, di mana ada strength, kemudian juga weakness, opportunities, dan juga threat itu sendiri. Jadi kita harus mengatur di mana ada sebuah hal yang memang kita harus akomodir, dan kita juga harus bisa mengatur skala prioritasnya. Contoh ketika memang ada suatu hal yang bersifat akademik, artinya aku kuliah. Nah, ini kuliah ini nggak bisa aku tinggalkan dong, ya kan? Nah, di sisi lain ada juga di situ ada forum lain, misalkan teman-teman punya webinar dengan dan mau nggak mau ketika memang webinar ini membutuhkan aku banget dan nggak bisa aku tinggalkan, ya mau nggak mau aku harus download device. Tapi yang menjadi catatan penting adalah kita harus bisa menyeimbangkan keduanya. Contoh ketika aku di akademik, jadi aku punya dua device gitu. Pasti ada sesuatu hal yang memang aku kurang paham. Nah, itu nanti ketika ada kesempatan, maka aku tanyakan ke dosen. Atau mungkin ada kesempatan lain, aku tanyakan ke temanku. Dan atau mungkin aku memang fokus terhadap akademikku, begitu. Nah, ketika webinar, artinya kan ada waktu juga. Di setiap kali kan kita nggak harus ngomong, nggak setiap kali kita harus memantau, dan lain sebagainya. Nah, artinya kita bisa menyeimbangkan hal itu. Mungkin itu ya. Jadi, kalau soal prioritas, mana yang lebih dulu dan mana yang akan di nomor dua kan, ya kalau menurut aku sendiri ya memang harus akademik dulu begitu. Akademik tuntas baru organisasi. Nggak ada sih kalau menurut aku yang dua-dua harus seimbang, itu nggak mungkin. Dalam artian seimbang itu seiring berjalannya waktu ya. Ketika dalam momen yang sama kita harus memilih salah satunya gitu. Meskipun dalam dual device yang sama, otak kita kemana arahnya begitu kan. Kalau misalnya otakku ke akademik, berarti secara otomatis aku memprioritaskan akademik. Gitu. Oke, baik. Jadi menurut Kak Canifan nih untuk prioritas utamanya pastinya ke pendidikan dulu atau akademiknya. Jadi biar sesuai nih keadaan waktunya antara akademik, webinar, jadi begitu. Dan untuk solusinya mungkin dari Kak Canifan tadi itu kan tanya ke dosennya, apa dalam artinya itu minta pendapatnya atau minta sarannya ke dosennya. Nah, kalau menurut Kak Canifan sendiri itu dibandingkan pada saat sebelum mengikuti organisasi kampus, perubahan positif apa saja yang dirasakan oleh Kak Canifan setelah mengikuti organisasi kampus? Oke, mungkin perbedaannya ya ketika aku belum berorganisasi dan ketika aku sudah berorganisasi. Dan buat informasi teman-teman,
memang aku sudah terjun dalam organisasi itu sejak SMP ya. Dan itu kesempatan aku dapatkan waktu kelas 8 SMP, aku ikut OSIS. Memang pada saat itu memang apa ya, ibaratnya masih belum bisa belajar banyak hal. Mungkin aku sedikit dikenalkan dengan teman-teman yang ada di kelas lain, atau mungkin aku mulai kenal dengan guru-guru yang lain. Nah, baru ketika aku SMA, di mana aku juga diberikan kesempatan untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS, di mana juga aku punya kenalan kakak tingkat, kelas begitu ya. Sehingga banyak hal yang kemudian menjadi tugasku tanpa sengaja atau mungkin yang di luar kendaliku begitu ya. Dan aku harus menyelesaikan itu. Misalkan aku diberikan tugas untuk menghubungi orang secara verbal atau secara langsung. Sehingga aku belajar juga, aku melatih komunikasiku atau mungkin ketika aku memimpin rapat dan sebagainya. Dan tentu aku nggak lepas yang namanya mentor. Aku punya mentor di SMA, aku juga punya mentor di di kuliah. Sehingga penting juga kalau menurut aku itu ada mentornya. Itu kalau sebelum aku ikut organisasi ya mungkin belum bisa belajar banyak hal ya. Kayak misalkan public speaking atau mungkin aku juga belum punya banyak relasi, entah itu ke guru atau ke teman-teman angkatan, lintas angkatan, seperti itu. Dan tentu itu juga melatih critical thinkingku sendiri ya. Karena dalam sebuah organisasi banyak konflik, banyak perbedaan, kemudian juga pasti ada perselisihan, sehingga kita bagaimana caranya untuk menyatukan kedua hal tersebut. Nah, kalau misalkan saat ini dan setelah aku menyadari kenapa aku berorganisasi, ya memang saat inilah yang aku rasakan. Aku punya, bisa dibilang, punya privilege mungkin ya, sebagai presiden punya privilege, atau mungkin di sisi lain sebagai manusia aku punya privilege misalkan sebagai pemikir misalkan, atau mungkin di sisi lain aku juga punya relasi entah itu di Kediri di Malang, dan memang itu menjadi poin penting bagi buat aku ya, karena tidak ada hal yang bisa diandalkan ketika itu bukan dari diri kita sendiri. Kalau menurut aku seperti itu, Cindy. Oke, Kak. Jadi, itu jadi setiap mahasiswa dalam perubahan positifnya itu berbeda-beda. Khususnya ke Kak Canifan tadi, itu perubahan positifnya itu banyak banget ya. Itu ada melatih speaking-nya, terus dalam realisasi pertemanannya, perbedaannya, seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih. Untuk ini nih, ada pertanyaan yang baik nih. Menurut Kak Canifan tuh, semisal ada orang yang introvert atau dirinya sendiri tuh lebih kependiam, terus nggak banyak omong, dia tuh tapi pintar, dia juga dalam berpikirnya itu juga baik. Nah, itu ingin mengikuti organisasi, tapi dia tuh merasa dirinya kurang. Mungkin ada tips nggak sih, Kak, dari Kak Canifannya sendiri? Oke, pertanyaan menarik juga ya. Ini terkait dengan karakteristik orang yang bersifat atau ya bisa dikatakan introvert begitu ya. Dalam artian kalau kita bicara tentang introvert, dia mungkin orang yang pemalu, nggak begitu banyak ngomong, pun ketika dia berkumpul, dia memilih di kesunyian dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana ketika ada seorang mahasiswa atau seseorang ketika ingin ikut organisasi dan kemauannya sangat besar, itu adalah modal pertama. Modal kedua adalah bagaimana dia kemudian ketika diterima, dia mempercayakan dirinya kepada orang yang dia percaya begitu. Karena orang introvert bisa dikatakan dia merasa not secure begitu, dia merasa nggak aman dengan dirinya sendiri, sehingga dia butuh pendamping yang bisa mengamankan dirinya untuk bercerita, untuk konsultasi, atau mungkin bisa dikatakan ini tentang mentor, lagi-lagi mentor. Dan ketika memang seorang introvert memiliki kemauan besar untuk belajar, maka dia juga harus bagaimana dia dapat menemukan mentor yang baik, mentor yang dapat memahami dia. Sehingga sebagai mentor itu tidak hanya sekedar mementori, tapi juga memahami kebutuhan apa begitu. Nah, itu kedua. Ketiga, dalam organisasi tentu dia akan memiliki atasan atau mungkin bawahan. Nah, sehingga dia juga bisa menempatkan dirinya. Ketika memang ke atasannya, misalkan teman-teman staf ahli atau staf muda, ini punya menteri, maka cobalah konsultasi dan belajar kepada menterinya atau wakil menterinya. Itu ketiga. Dan keempat, yang perlu difahami adalah yang menjadi kunci penting bagaimana seorang pimpinannya itu dapat memahami kondisi dari anggotanya. Sehingga perlakuan-perlakuan yang diberikan itu pun pada setiap anggota juga berbeda.
Contoh ketika ada mahasiswa yang memang introvert, maka kebutuhannya berbeda. Pendekatan emosionalnya secara persuasif pun itu juga berbeda. Nah, mulai disitulah dia akan memiliki gairah untuk sedikit banyak melontarkan kalimat atau mungkin dia mulai bercerita. Nah, akhirnya ketika ini dipantik sering, maka dia juga secara tidak langsung akan melatih komunikasinya, yaitu public speaking-nya. Dan juga ketika memang dia tidak punya kapabilitas dalam hal public speaking, dia bisa mengakomodir dirinya dalam kepenulisan misalkan. Dia membantu dalam ide, dia membantu dalam tulisan. Nah, itu juga sangat penting. Ibaratnya ada orang yang di belakang panggung dan juga ada orang yang di depan panggung. Sehingga itulah kebutuhan organisasi dan orang-orang yang berbeda-beda. Maka yang menjadi poin penting adalah kemauan terbesar dari seorang introvert itu sejauh mana. Ketika memang dia diberikan pemahaman, ya itu bukan berarti seseorang itu mengintervensi atau berusaha untuk membuat dia tidak nyaman, bukan seperti itu. Nah, ini biasanya adalah peralihan antara dia yang awalnya introvert, dia sedikit mulai perlahan menerima kehadiran orang, dan juga dia juga harus bisa mempercayakan yang mempercayakan kepada siapa dia akan berserah, kepada temankah atau kepada kakak tingkat dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah dia memiliki rasa kepercayaan diri, itu juga harus dilatih. Karena juga ada kemarin mahasiswa juga yang memang merasa pada saat SMA nggak pernah ikut organisasi, public speaking, atau bahkan pernah dia mengalami kasus bullying di SMA-nya. Namun ketika dia mulai membangun komitmennya dalam sebuah organisasi, bahkan aku bisa katakan dia ada di setiap organisasi atau mungkin kepanitiaan. Mohon maaf ya, bukan organisasi, tapi aku bisa pastikan dia hampir ada di seluruh kepanitiaan PSDK Ubik Diri ini. Mungkin itu. Dan aku salut ke dia dan aku ucapkan selamat karena dia juga sudah mendapatkan value bagaimana berorganisasi, dan aku berharap ini bisa menjadi konsisten dia sampai nanti, dan syukur-syukur dia bisa menjadi orang yang menginspirasi introvert lainnya, mungkin seperti itu. Mungkin ketika dia mendengar ini bisa menjadi pengingat dia begitu. Oke Kak, jadi itu ada beberapa tips nih dari Kak Channya sendiri buat teman-teman nih yang merasa dirinya tuh kurang, jadi harus bisa mulai belajar bersyukur dari mulai sekarang. Yang pertama itu ada keberanian untuk menjalani sebuah organisasi apa yang ingin dijalankan, terus mempercayakan dirinya, atau no insecure nih katanya Kak Chanifan tadi, terus menempatkan dirinya atau bisa beradaptasi dengan orang di sekitarnya. Dan proporsi pendekatan kepada orang introvert, khususnya kepada atasan-atasan ini yang khususnya melalui pendekatan kepada anak yang introvert tersebut. Terus untuk public speaking-nya jika kurang, memiliki ke public speaking itu bisa menuliskan. Jadi dia tuh kayak membuat penulisan sebelum melatih public speaking-nya, terus kemauan anak introvert itu sejauh mana untuk berkeinginan menjalankan organisasi, terus menerima kehadiran orang lain juga, konsisten yang terutama. Oke, Kak Chanevan. Dan juga satu Kalau hal mungkin oh ya, baik Kak. dia juga harus bisa ini ya, memahami bagaimana proses itu terjadi. Artinya ketika dia punya kemauan besar, dia tidak bisa mungkin diciptakan dalam 1 atau 2 malam atau bahkan dalam 1 minggu. Dia juga harus bisa mempertahankan komitmennya, kalau menurut aku ya. Nggak bisa secara instan, atau mungkin 1 bulan menurut aku itu terlalu cepat. Tapi syukur-syukur ketika dalam proses 1 bulan, dia mendapatkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dia, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi proses yang memang harus difahami, dia juga harus bisa menerima istilahnya apa ya, dinamika dia di tempat dia di mana merasa tidak cocok dengan orang atau tidak cocok dengan kalimat seseorang dan sebagainya. Maka proses penerimaan itulah yang menjadi pembelajaran gitu. Kalau untuk Kak Chanifanya sendiri ini kalau menghadapi orang yang seperti itu, kan sudah pernah nih Kak, itu gimana sih Kak biar orangnya itu semangat lagi gitu, percaya diri? Jadi begini, mungkin ini ketika ada orang, contohlah aku, ketika memang punya kemauan membantu seseorang,
Maka ya yang harus dipahami adalah bagaimana kita mengenal karakteristik seseorang itu. Mungkin dari bagaimana dia mendapatkan jam terbang dalam forum, kemudian bagaimana dia cara komunikasinya, dia nyaman berbicara pada momen seperti apa. Nah, itu juga harus difahami. Nah, ketika memang kita istilahnya memberikan tawaran ya, ya kita jangan bilang gini, Dek, kamu mau nggak aku bantu? Atau mungkin, teman-teman, kamu mau nggak aku ajarin sesuatu hal? Bukan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita komunikasi itu mengalir. Kita mendekatkan secara emosional, secara persuasif, dan itu adalah bagaimana kita bisa mengedepankan membantu orang. Kalau dalam perspektif ini mungkin perspektifku ya, aku bukan psikolog, aku bukan orang-orang yang hebat dalam hal ini, tapi itu yang memang pernah aku lakukan dan sesuai pengalamanku seperti itu. Mohon maaf kalau memang ini seolah-olah menjadi psikolog atau lain sebagainya. Bukan, karena yang pengalaman aku terjadi seperti itu sini. Jadi dengan cara mengenali kepribadiannya dari orang itu ya, Kak. Kalau Ya, dari betul. ya, Kak. Kalau misalnya nih ada saran nggak sih Kak buat orang yang ingin berorganisasi dengan baik. Jadi dia itu menjalankan organisasinya, menjalankan program kerjanya itu sestabil mungkin, sesebaik mungkin. Itu apa aja sih Kak? Oke, jadi aku berikan analogi seperti ini ya, sini. Bahwa menjadi organisasi itu bagai pedang berbelah dua. Artinya dia punya mata dua pedang. Satu pedang ujungnya punya dua. Jadi bagaimana ketika dia berorganisasi, dia memanfaatkan wadah yang dia miliki itu. Apakah dia ibaratnya pedang ini digunakan untuk, mohon maaf kalau pedang terlalu besar mungkin ya, pisau, katakanlah pisau. Pisau ini dia gunakan untuk memotong buah atau mungkin membunuh orang. Jadi kuncinya adalah bagaimana organisasi ini memberikan dampak ke dia, ya dengan cara dia mencintai organisasi itu sendiri, bagaimana dia dapat membangun rasa kepemilikan terhadap organisasi itu. Dan kalau bicara tentang menjaga kestabilitasan atau komitmen ya dalam suatu program kerja, amanah kita dalam organisasi, begini. Kalau aku begini, aku mungkin bukan bermaksud untuk mengajari ya. Kalau yang aku lakukan tiap malam aku begini, apa yang menjadi kekuranganku hari ini, misalkan apa yang nggak bisa aku lakuin hari ini, dan aku berpikir apa yang bisa aku lakukan besok, dan aku nggak akan berpikir banyak hal, hanya sesederhana itu. Dan ketika bangun pagi aku nggak berpikir apa yang aku lakukan hari ini begitu. Jadi lebih mengevaluasi diriku hari ini, bagaimana aku bisa menjalankan hari besok. Kalau bicara tentang beban dan sebagainya tentu ada, tapi itu tentang bagaimana kita bisa membangun tentang ini ya, kecerdasan emosional. Dan ketika memang orang memiliki rasa cinta terhadap apa yang dia miliki, ya dia akan istilahnya memiliki sebuah sense of commitment lah, katakanlah dia memiliki komitmen yang besar. Sehingga ketika ada kecacatan, sehingga ketika ada kekurangan dalam organisasi dia, ya maka dia akan merasa sedih. Tapi tidak hanya merasa sedih, dia akan membangun lagi, dia akan mengevaluasi lagi, dan seterusnya. Kalau bicara tentang stabil, aku rasa tidak ada yang stabil dalam organisasi. Jadi fluktuatif atau naik turunnya itu pasti ada begitu. Pun ketika aku menjadi presiden, ada kalanya kayak, aku lagi capek, aku lagi malas berorganisasi, atau mungkin aku lagi nggak pengen dulu deh ikut forum. Itu ada kalanya kayak gitu. Jadi fluktuatif itu pasti. Tapi bagaimana kita dapat membangun lebih cepat lagi. Ibarat gini deh, contoh kenapa dalam logo EKM ya ada logo EKM itu yang menandakan titik koma. Titik koma itu adalah tanda semikolon, di mana dalam pengertianku semikolon itu untuk orang yang sedang dalam keadaan terdesak, tapi dia ingin membangkitkan dirinya lagi. Nah, itulah ketika orang dalam posisi terburuk, katakanlah kita EKM misalkan, dia akan memahami bagaimana dia bisa terus membangkitkan dirinya. Dan tentang hari ini, selesai hari ini, itu bukan titik, tapi koma. Jadi ketika kita bicara tentang hari ini ya koma, bukan titik. Titik ya ketika kita sudah selesai di EKM misalkan. Seperti itu. Makanya ada logo titik koma.
di EKM. Itu filosofisnya seperti itu sebenarnya, sesuai dengan tagline kita Sambung Juang. Gitu. Oke, baik. Jadi yang pertama dalam mengatasi khususnya itu dalam biar bisa komitmen ya sama program kerjanya, organisasinya. Itu yang pertama tuh evaluasi diri nih teman-teman atau introspeksi diri. Terus kalau untuk beban masalah, pasti semua orang tuh pasti juga mempunyai masalah dan beban yang berbeda-beda. Tapi tentunya itu sesuai kecerdasan emosional yang terdapat pada orang tersebut. Jadi sesuaikan kita pintar-pintarnya dalam mengatur permasalahan kita yang kita punya dan tugas-tugas yang harus kita jalani. Jadi kita harus menyeimbangkan. Dan kita harus cinta dalam keorganisasian. Dalam arti kita kalau nggak cinta, istilahnya kalau cinta tapi nggak cinta, paham nggak? Nggak cinta itu bagaikan sop tanpa garam, jadi hambar. Seperti itu. Dan pastinya itu juga Boleh. membangkitkan diri. Jadi kita harus bangkit, jadi kita harus, khususnya itu kita harus percaya terhadap Tuhan ya. Kalau Tuhan itu pasti ada, kita berdoa dulu terhadap Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan juga ini ya, mungkin ketika dalam sebuah organisasi lagi-lagi ada atasan, namanya atasan. Dan ketika dia mendapat, ini aku berpesan mungkin kepada BPH aku, atau mungkin teman-teman sesama staf muda, atau mungkin sesama staf ahli, bahwa setiap kita terjadi dalam organisasi, kita adalah seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin itu adalah seorang motivator. Bagaimana dia bisa membangkitkan, memotivasi dirinya sendiri, dan memotivasi orang lain. Ketika melihat teman, atau ketika melihat teman-teman yang lain mungkin ya, itu nggak apa-apa kita diskusi, kita saling membangkitkan semangatnya. Dan yang paling penting adalah ketika orang masuk dalam sebuah organisasi, artinya dia adalah orang-orang pilihan sini. Belum tentu semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga ketika seseorang dalam sebuah organisasi, dia dalam keadaan down, lagi nggak baik-baik aja, dan dia teringat bagaimana proses dia diterima di organisasi, dia merasa bersyukur. Oh iya, ternyata aku bisa masuk organisasi ini, nggak semua orang loh berkesempatan sama, ya masa aku mau sia-siain, mungkin itu. Jadi memotivasi diri sendiri itu adalah yang sangat penting juga. Baik. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur nih, dan terutama kita harus banyak-banyak baca motivasi nih. Motivasi dari YouTube, mungkin dari IG, kan itu banyak ya motivasinya di situ. Atau mungkin kita minta pendapat ke orang tua juga ya, Kak. Khususnya ke keluarga juga. Kalau misalnya Kak Canifan sendiri, kan pernah ya pastinya mempunyai dua argumen yang berbeda nih. Dua argumen yang berbeda, tapi gimana sih cara nanggepin kakaknya itu biar bisa menyeimbangkan dua argumen yang berbeda tersebut untuk menjadi keputusan yang terbaik? Berarti kasusnya itu ketika ini ya, sini kita dihadapkan dalam sebuah atau dua pilihan mungkin ya, dan itu kita sulit untuk memutuskan, dan kita berpikir pilihan mana yang paling baik begitu ya. Ya Kak, tapi tanpa memojokkan solusi. Ya itu. Oke, aku paham. Jadi begini, ketika kita istilahnya ada orang ya datang ke kita, dia curhat, dia konsultasi lah katakanlah, dia menceritakan tentang bagaimana ada dua pilihan tersebut. Kalau aku, yang sering aku lakukan adalah dari pilihan yang pertama, ya aku berikan kelebihan, kemudian kekurangan dari pilihan pertama itu apa, kemungkinan apa yang terjadi, resiko apa yang akan terjadi begitu. Nah itulah yang kemudian dia akhirnya terbuka pikiran, oh ternyata pilihan A ini kemungkinan yang terjadi sampai begitunya, atau mungkin ini kayaknya terlalu beresiko. Nah misalkan seperti itu. Kemudian juga aku berikan pilihan yang kedua ini, aku jelaskan juga dalam perspektifku bagaimana kebaikan atau positifnya dari pilihan ini dan kemungkinan terburuknya apa juga. Jadi kita imbang ketika kita memberikan hal yang baik, hal buruk apa yang juga akan terjadi. Dan sebelum aku melakukan dua hal tersebut, aku memberikan pemahaman kepada rekanku ini misalkan, ya bahwa dia datang ke aku artinya dia mempercayakan kepada aku bahwa aku bukan bermaksud untuk menggurui, tapi aku memberikan solusi terbaik versiku. Dan ketika kamu menerima, silahkan diadopsi.
ketika kamu tidak menerima, ya silahkan. Mungkin kamu bisa memodifikasi, atau mungkin tidak menerima sama sekali, it's okay. Seperti itu kalau prinsip dalam aku ya. Dan kita tidak bisa istilahnya memaksakan apa saran kita untuk diterima kepada orang lain. Dan kalau bicara tentang menyinggung atau tidak, ada kalanya kita memang sempat untuk menyinggung. Karena tidak bisa ketika orang itu jumawa, merasa jumawa ya istilahnya terlena, dia tidak akan berpikir hal yang buruk. Dia akan berpikir hal yang menyenangkan. Maka kita juga perlu menyinggung bahwa kamu jangan terlalu terlena, misalkan bahwa kemungkinan terburuk ini bisa terjadi loh gitu. Atau mungkin bisa menimpa kamu, dan kemungkinan terburuk lagi juga bisa terjadi. Jadi ada kalanya kayak menyinggung, tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman ke dia, adapun apa yang kita sarankan itu adalah hal yang terbaik menurut kita untuk dia, atau mungkin dia juga harus bisa menerima itu. Gimana sih ini? Oke, baik, Kak. Mungkin itu cukup membantu sekali ya dalam pertanyaan tadi. Jadi kita harus mengambil resiko mana yang kita pilih. Jadi keputusan semuanya itu pasti ada resikonya, dan tentunya kitanya sendiri nih yang mana yang resiko yang kita ambil. Resiko ini A, resiko B. Jadi pintar-pintarnya kita dalam memilih resikonya itu. Baik, Kak. Terima kasih. Kalau untuk Kak Canifanya sendiri nih punya motivasi nggak sih buat teman-teman di luar sana biar aku bisa nih organisasi, aku harus bisa, aku percaya diri. Mungkin seperti itu, Kak. Membangun motivasi nih terutama. Oke, ini tentang ini ya. Mungkin ini juga bisa menjadi refleksi ke diri aku sendiri, dan aku harus mengingat hal ini dan momen ini ketika aku dalam posisi down misalkan ya. Dan mungkin buat teman-teman yang sekarang dalam kondisi yang nggak baik-baik aja, semangatnya lagi fluktuatif atau naik turun di organisasi, atau bahkan dia hampir menyerah, aku mengajak dan aku mengingatkan bahwa sekali lagi semua orang tidak memiliki kesempatan yang sama. Kita dalam sebuah organisasi tentu kita melakukan proses seleksi, dan itu sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kita terpilih. Tentu kita harus bersyukur. Kedua, menjadi sebuah organisatoris, tentu kita juga harus bisa memanfaatkan. Ibarat organisasi itu aku bisa analogikan tempat gym gitu. Ketika teman-teman ingin membesarkan lengan, ada alatnya. Ketika teman-teman ingin membesarkan kaki, ada alatnya. Jadi itu adalah analogi. Ketika teman-teman itu tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya itu adalah ya nonsense, itu tidak masuk akal. Artinya tujuan teman-teman ketika masuk organisasi, tujuan pertamanya adalah berproses dan belajar. Bukan untuk dikenal atau bukan untuk mendapatkan relasi yang sebanyak-banyaknya. Tapi itu bonus. Tapi it's okay ketika ada teman-teman ingin masuk organisasi tujuan untuk mengenal relasi. Tapi yang dia harus terima adalah dia juga akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan dia. Proses itu harus ada. Dan aku istilahnya mengingatkan sekali lagi, dalam hal ini kita berorganisasi ini memberikan dampak besar nantinya. Mungkin kita tidak merasakan apa sih dampak jangka panjang, dampak dari kita berorganisasi, atau value dari organisasi ini. Mungkin kita tidak merasakan. Dengan cerita-cerita orang yang berkesempatan lebih dulu, artinya senior, dia baru sadar, oh ternyata ini ya value-nya ketika aku ikut organisasi di kampus. Ternyata dia akan merasakan hal itu. Dalam satu buku yang aku pernah baca, bahwa yang menjadi poin dasar untuk diterima atau mungkin dalam lapangan pekerjaan ya, itu yang nomor satu adalah bukan tentang IPK, tapi tentang kejujuran. Yang kedua nanti disusul bagaimana dia memiliki kualitas public speaking dan lain sebagainya. Jadi urutannya itu banyak banget, dan IPK itu baru nomor sekian, mungkin seperti itu sini. Baik, Kak Canifan. Mungkin itu beberapa motivasi ya buat teman-teman semuanya. Itu biar bisa percaya diri. Kalau Kak Canifanya sendiri itu cara menyeimbangin IPK-nya itu gimana Kak, agar tetap bagus dan tidak turun nilainya? Saat tadi yang ngomong-ngomongin tentang IPK ya, Kak?
Iya. Agar IPK-nya itu tetap stabil dan tidak turun. Itu ada tipsnya mungkin Kak yang bisa disampaikan? Oke. Kalau dalam prinsip aku begini, aku akan mengusahakan sebaik-baiknya. Adapun hasil, aku serahkan kepada yang pemilik hidup ini. Jadi, ketika dalam kuliah bagaimana aku bisa menstabilkan IPK aku, usahaku apa? Ya mungkin aku mempelajari hal-hal materi-materi kuliah. Ketika aku kurang paham dalam dalam kuliah saat itu, kan dosen juga mengirimkan materinya. Ketika aku ada waktu luang, aku sempatkan buat ngebaca, aku memahami. Ya meskipun aku nggak paham kadang kan ya, tapi setidaknya aku udah kemauan buat ngebuka dari PPT itu. Dan tentunya yang paling penting adalah kita dapat eh, istilahnya memiliki teman yang juga sepemikiran dan mendukung apa yang kita lakukan. Ketika kita dalam masa kesulitan di akademi misalkan, kita punya teman yang dapat membantu. Ketika kita dalam posisi yang tidak paham, maka kita punya teman yang dapat memberikan pemahaman kepada kita. Nah, itu salah satu contoh untuk menyeimbangkan IPK. Dan yang paling penting adalah berdoa juga sih, tentunya ibadah kepada Tuhan, kita nggak bisa lepaskan itu karena dia yang punya hidup juga begitu. Baik Kak Sanifa, ini berhubung waktunya baru habis atau mau habis, jadi saya simpulkan saja nih Kak ya dari materi-materi yang telah disampaikan Kak Sanifan tadi yang mengenali kepribadian, terus keputusan yang berbeda, cara mengatasi keputusan yang berbeda tadi, terus melatih speaking-nya, terus cara menyeimbangkan proker dengan masalahnya juga, terus analisis SWOT juga, kuliah, webinar, konsisten, komitmen, terus pengalaman organisasinya juga, introvertnya juga buat orang-orang introvert nih jadi keberanian, mempercayakan diri, no insecure, menempatkan dirinya atau adaptasi, dan proporsi pendekatan kepada orang introvert, public speaking juga, terus menerima kehadiran orang, dan kita harus bangkit nih. Kalau kita punya masalah, kita harus yakin kalau kita masih punya Tuhan dan keluarga yang sangat mendukung. Dan terima kasih nih buat Kak Ivan yang menyempatkan waktunya menjelaskan banyak sekali nih materi-materinya, Ya, sama-sama. menjelaskan. Terima kasih Kak Ivan. Mungkin ada yang disampaikan ini kepada teman-teman sekalian. Kalau mungkin yang aku pengen sampaikan terakhir ya, bahwa kita saat ini kita hidup saat ini sampai detik ini belum tentu semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Ketika kita mendapatkan kesempatan, maka kesempatan itu juga harus kita ambil dengan sebaik-baiknya. Adapun hasil kita serahkan kepada Tuhan, begitu. Nada. Oke, harus banyak bersyukur ya tentunya Kak. Oke, Betul terima banget. kasih. Betul Terima banget. kasih buat Kak Canifa dan teman-teman sekalian nih yang mau hadir dalam podcast kali ini. Dan saya langsung tutup saja nih ya podcastnya. Dan saya Cindy Listiana Salsabil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, goodbye all. Terima kasih. Yuk. Thank you, Nada. Semangat. Semangat juga nih buat Kak Canifan.